istilah Wajia sendiri tuh saya baru dengar di sini sebenarnya. Oh gitu. Karena Kalau usahanya kayak loker kali ya, atau gimana sih? ya bisa dibilang seperti itu sih, kayak pengkader mencari bibit-bibit unggul untuk keempat Wajia itu. Pemuda ini mewadahi mereka yang ingin terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kriterianya gitu buat bisa gabung. Ya, kalau kriteria sendiri sih yang Cara daftarnya mungkin ya untuk masuk ke Sapa Pemuda itu seperti apa sih? kalau Assalamualaikum Kang Versa. Waalaikumsalam. Versa panggilnya apa nih? Versa. Versa. Versa ini ketua Sapa Pemuda ya, Sapa Pemuda di tahun 2021. Emang jurusan dari mana, Versa? Saya jurusan informatika. Informatika. Angkatan 2021. 2021 berarti angkatan tingkat 2 ya berarti sekarang ya? Iya, tingkat 2. Tingkat 2. Terus sebelumnya online dan sekarang sudah masuk offline ya? Iya. Oke, baik, di sini kita akan ngobrolin nih soal Sapa Pemuda yang alhamdulillah langsung didatangin langsung oleh ketua pelaksana atau koordinator atau apa ini sebutnya? Ketua pelaksana boleh. Ketua pelaksana ya, ketua Kang Versa. Asli dari mana? Asal saya dari Bogor. Oke, Kang Versa dari Sapa Pemuda. Ngomongin soal Sapa Pemuda, nah kita perlu tahu juga nih apa itu Sapa Pemuda itu sebenarnya apa sih? Gini, Sapa Pemuda itu sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pemuda Syamsul Ulum itu untuk rekrutasi 4 wajihah. Nah, Pemuda Syamsul Ulum sendiri sebagai pelaksana dari kegiatan ini itu terdiri dari 4 wajihah. Yang pertama wajihah itu lembaga dakwah ya. Yang pertama wajihahnya itu ada DKM Syamsul Ulum, yang kedua ada Prisma Syamsul Ulum, yang ketiga ada MK Syamsul Ulum atau kepanjangannya itu Madrasah Quran Syamsul Ulum. Oke, sekarang manajemen kolbu yang lain ya. Yang terakhir yaitu Laziz Syamsul Ulum. Laziz Syamsul Ulum. Ada 4 wajihah. Tadi apa wajihah itu? Wajihah itu lembaga dakwah. Lembaga dakwah ya, karena mungkin kalau secara umum wajihah itu kelompok ya. Iya. Iya. Tapi ya istilah Wajia sendiri tuh saya baru dengar di sini sebenarnya. Oh gitu. Karena ya sebelumnya belum pernah dengar sih. Ya emang dulu sama aktivitas di yang daerah masjid gitu atau gimana nggak sih? Dulu saya di SMA jadi ketua Rohis. Oh Rohis juga. Lanjut di sini apa sebutnya ya? Kalau SMA kan Rohis ya. Kalau kampus itu apa sebutnya? LDK. Lembaga dakwah kampus. Ya. Lembaga dakwah kampus, oke. Iya. Nah itu berarti ada 4 wajihah tadi. Mungkin buat teman-teman juga kalau misalnya ada tahu nih istilah wajihah yang lain. Karena kalau dalam istilah dakwah memang wajihah itu yang saya tahu ya itu adalah kelompok gitu. Tapi ketika masuk di sini di Telkom University itu wajihah itu artinya apa ya? Wadah kali ya? Itu gimana sih? Saya kurang tahu juga sih sebenarnya karena akang-akang yang di wajihahnya sendiri pun nyebutnya wajihah gitu. Oh gitu. Oke. Saya ngikut aja di sini. Berarti poinnya dari 4 wajihah itu Sapa Pemuda perannya sebagai apa tuh? Perannya sebagai pengkader mencari bibit-bibit unggul untuk keempat wajihah itu. Oh gitu. Mungkin kalau istilahnya kayak loker kali ya atau gimana sih? Ya bisa dibilang seperti itu sih. Bukan loker kerja ya. Emang wadah buat menyaring ya, wadah untuk menyaring. Kan mahasiswa ini banyak ya, mungkin ada yang berminat organisasi di Hima atau mungkin di BEM atau yang lainnya sebagainya. Nah, kita di Sapa Pemuda ini mewadahi mereka yang ingin terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau yang ingin jadi penggerak dakwah
seperti itu. Penggerak dakwah di kampus Di ya. kampus ya. Oh gitu. Emang ada kriterianya nggak sih buat jadi seorang apa disebutnya ya? Bukan seorang sahabat pemuda ya, seorang bagian dari wajah itu ada karakter, ada apa tadi saya sebutnya? eh kriterianya gitu buat bisa gabung. Ya, kalau kriteria sendiri sih yang pertama yang wajib ya yaitu beriman ya. Itu udah pasti ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman muslim berarti ya? Ya, muslim pasti itu. Karena kan ya nggak mungkin kan untuk non muslim kita ajak gitu. Oke. Nah, terus kalau kriteria selanjutnya itu mungkin ingin terus belajar ya. Karena di Wajihah sendiri itu kita bukan bukan orang-orang yang superior atau alim atau apa ya. Kita di Wajihah itu sama-sama belajar, saling mengingatkan pada kebaikan seperti itu. Oh gitu. Ada patokan nggak misalnya ini semester berapa atau fakultas mana gitu? Kalau itu nggak ada sih, bebas dari semua mahasiswa Telkom University bebas. Angkatan berapa aja bebas. Tapi harus melalui Sumpah Pemuda, harus melalui Sumpah Pemuda. Iya betul sekali. Itu prosesnya gimana? Maksudnya cara daftarnya mungkin ya untuk masuk ke Sapa Pemuda atau seperti apa sih? Kalau cara daftarnya sendiri, insya Allah kita buka mulai tanggal 10 apa tuh? 10 Oktober. Mungkin pemirsa bisa terus stay tune di Instagram kami sapapemuda.lu untuk mendapatkan info lebih lanjut. Nanti pendaftarannya sendiri itu dilakukan full online. Ya. Dan informasinya bisa diperoleh dari IG dari atau Instagram. yang lain? Mungkin nanti kita juga keliling ya untuk nyebarin browser. Oh, browser. Oh ya, dan juga mungkin nanti juga dari channelnya juga bisa ya. Nanti saya simpan saja alamat pendaftarannya itu melalui Google kali ya atau gimana sih? Iya, biasanya lewat Google Form. Google Form ya. Oke, nanti silakan aja buka saja di deskripsinya dan klik saja nanti bisa langsung join. Nah, oke. Untuk Sapa Pemuda sendiri kan tadi buat pengkaderan itu hanya apa hanya untuk Telkom saja atau ada yang lain misalnya dari kampus mana nih yang kebetulan bertetangga dengan Telkom, saya pengen gabung sama Sapa Pemuda, boleh nggak? Oh, untuk saat ini sih baru di Telkom saja ya. Untuk khusus mahasiswa Telkom saja. Mahasiswa Telkom. Tapi memang saya penasaran sejarah dari Sapa Pemuda itu yang diketahui sama Versa itu seperti apa sih? Kalau sejarahnya sendiri saya kurang begitu paham ya sebenarnya, tapi dari angkatan-angkatan sebelumnya itu ya Sapa Pemuda ini jadi ajang untuk mengupgrade diri ya sebelum masuk ke Wajihah masing-masing seperti itu. Berarti ada kegiatannya ya, ada rangkaian kegiatannya. Kayak gimana tuh kalau boleh cerita? Mungkin ya cerita lah ya, boleh nggak diceritain atau jangan-jangan ini memang rahasia, nanti aja kalau udah gabung sama Pemuda baru dikasih tahu apa aja kegiatan buat upgradingnya. Kalau kegiatannya sih insya Allah kita ada upgrading ya, itu dari pemateri-pemateri yang insya Allah luar biasa ya. Lalu setelah upgrading nanti kita akan membekali peserta itu dengan magang di Wajihah masing-masing. Oh, ada acara magang juga. Ada, Kang. Itu berapa lama magangnya? Atau kayak gimana sih magangnya? Kayak kita apa nih? Kalau tiap kan biasanya kita magang juga ya. Magang itu apakah gitu juga atau gimana sih? Biasanya sih paling sehari atau 2 hari lah magang itu. Oh tuh segitu pendek kan kalau gitu? Karena cuman ini aja sih icip-icip lah istilahnya untuk cari tahu nih di Wajihah ini kegiatannya apa aja sih gitu. Nah, itu peserta tuh diterjunin langsung gitu. Oh gitu, diterjunin langsung dalam sebuah Wajihahnya. Iya. Dan hanya 2 hari ya? Memang cukup 2 hari? Ya kalau nah dulu angkatan Versa aja deh nanya. Waktu angkatan Versa berarti 2021 ya? 2021. Nah itu gimana tuh? Kalau tahun lalu itu magangnya bentuknya karena online ya. Tahun lalu kan masih online. Oh iya masih online ya. Oh iya betul kan baru masuk ya. Sekarang ini karena sudah offline, maka kita maksimalin magangnya. Tahun lalu offline
magangnya itu bentuknya FGD atau forum group discussion. Jadi peserta tuh dibagi per kelompok-kelompok. Nanti setiap kelompok itu bakal dikasih masalah-masalah atau ya sesuatu yang harus dibahas dari wajiah masing-masing gitu. Misalnya permasalahan dari DKM atau dari MK itu diserahkan ke peserta. Nanti peserta itu berdiskusi aktif. Nanti salah satu ketuanya atau perwakilan dari kelompok itu akan mempresentasikan solusinya. Gitu. Nah itu untuk setiap wajihannya gitu ya? Iya. Oh iya, emang 2 tahun yang lalu tuh kan bilang apa ya, non-aktif kali ya karena kejadian ya. Online ya. Online ya, kebanyakan online ya. Oke, dan sekarang real di lapangan alhamdulillah sudah pada masuk semua ya. Iya betul. Nah, versi itu dari fakultas mana? Fakultas Informatika. Informatika. Nah, kenapa bisa nyambungnya ke masjid ya? Sebenarnya ini sih dari SMA sih udah. Oh ya coba. Jiwa-jiwa penggerak dakwahnya tuh masih ada gitu. Itu ada. Karena teman-teman saya sendiri dari Rohis tuh kebanyakan ya nggak semua sih, tapi kebanyakan itu nggak lanjut. Oh gitu. Nggak lanjut di pergerakan dakwah seperti itu. Apa yang menarik dari Versa tentang pergerakan dakwah di kampus sehingga ya masih bergebu-gebu gitu lah? Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih ingin jadi pribadi yang lebih baik gitu, biar terjaga imannya, terus dapat teman-teman yang sama-sama berjuang di dakwah, sama-sama berjuang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Oh ya, kan Sapa Pemuda itu posisinya sebagai apa ya? Pintu gerbang lah ya untuk masuk sebuah wajihah. Nah, berarti posisi Kang Firsa sendiri itu di wajihah apa? Kalau saya sendiri sekarang di DKM Syamsul Ulum. Sebagai apa itu? Di divisi pembinaan atau kaderisasi. Makanya saya diamanahi jadi ketua ini. Oh gitu. Boleh tahu juga nih gimana ceritanya Kang Firsa diangkat jadi ketua Sapa Pemuda gitu? Kalau dari cerita ketua tahun lalu ya, saya dipilih itu karena waktu kurban tahun kemarin itu saya terlihat paling aktif gitu di antara teman-teman yang angkatan 21 gitu. Jadi ya. Mungkin ya yang saya dengar sih seperti itu. Mungkin ada pertimbangan lain dari ketua tahun 2021 mungkin. Yang itu saya nggak tahu sebenarnya. Oh gitu. Jadi full apa istilahnya mah hak prerogatif gitu ya. Dari kita sebelumnya. Dan diterima sama Kang Versa ya. Iya. Wah, ini apa ya? Awal dakwah ya. Tapi masih semester 3 lah, masih semester 3. Masih ada berapa tahun lagi ya? Masih ya 3 lah. Ada rencana berapa tahun berkontribusi dakwah di masjid? Kalau berkontribusi dakwah di masjid sih ya sampai wafat ya Kak. Cuman kalau di Masjid Syamsul Ulum mungkin sampai ya saya lulus dari Telkom University. Insyaallah. Baik. Oke, sahabat, berarti tentang Sapa Pemuda ini sebenarnya ini sebuah gerbang ya, artinya gerbang wadah yang mengajak sahabat-sahabatnya untuk bisa bergabung, khususnya mahasiswa ya. Iya. Dosen boleh nggak? Kalau dosen saya kurang tahu sih. Beda lagi lah ya. Masih ada lagi yang bergabung. Nah, mungkin nih sebagai gambaran juga sih dari Kang Versa nih, dari 4 wajihah ini mungkin bisa cerita nggak nih dari Kang Versa dari 4 wajihah ini, atau mungkin bisa cerita lah satu-satu itu punya peran apa sih gitu, masing-masing punya peran apa sih di dalam dakwah kampus sehingga teman-teman pendengar ini juga bisa memilih gitu, kayaknya menarik nih di antara 4 wajihah ini, ternyata wajah ini nih saya ingin gabung gitu. Mungkin saya cerita dari wajihah saya dulu ya. DKM lo boleh. Ya sesuai namanya DKM Syamsul Ulum itu kan Dewan Kemakmuran Masjid Syamsul Ulum, yaitu tugasnya ya ini sebagai jantung pergerakan dakwah di Masjid Syamsul Ulum. Jadi semua wajihah termasuk 4 tadi
itu kegiatan dakwahnya ada di bawah koordinasi DKM Syamsul Ulum, terutama di divisi syiar. Syiar. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sendiri banyak. Dari syiar itu mungkin ada kajian-kajian. Yang terakhir kalau nggak salah itu namanya MSU Night Carnival. Nah, Apa itu? Kayak karnival ya? Kayak karnaval kan ya? Ya, itu apa ya? Bentuknya kajian. Oh, kajian. Oke. Tapi para peserta itu selain dibekali dengan materi ilmu, juga dibekali dengan snack-snack ya. snack. Nah, memenuhi kebutuhan perut mereka. Jadi bukan hanya otak aja yang diisi, tapi perut juga diisi. Oh, nah ini kesempatan bagus ini. Kapan-kapan ada kegiatannya? Kemarin kalau nggak salah terakhir, saya kurang tahu juga sih karena itu bukan di divisi saya. Oh, tapi kemarin ya? Iya, kemarin itu tanggal 30 September apa ya? Tapi ke depan ada ya nanti ya? Kedepannya ada. Oh, nah itu ditunggu ya nanti ya buat yang kos supaya nih ngirit-ngirit. Ya. Oke, itu dari MSU dari tadi apa syiar ya? Syiar. Tapi sebenarnya banyak juga bagi divisinya. Iya, ada syiar, terus ada ibadah, ada pembinaan itu divisi saya atau kaderisasi ya sebutannya. Lalu pengembangan sama terakhir tuh administrasi umum. Oh, ternyata lengkap juga ya. Bisa belajar juga ya administrasi masjid gitu. Baik, itu tentang DKM. Nah, selanjutnya apa istimewa dari MQ deh ya kayaknya? MQ atau Madrasah Quran Syamsul Ulum itu namanya. Ya, sesuai namanya, Madrasah Quran Syamsul Ulum ini menyediakan wadah bagi semua mahasiswa Telkom University untuk belajar Al-Quran, baik itu tahsin ataupun tahfiz. Buat mahasiswa? Buat mahasiswa. Buat umum atau buat dosen karyawan? Kalau dosen karyawan kalau nggak salah sudah ada lembaganya sendiri, saya lupa apa itu. Tapi MQ itu fokus ke mahasiswa sih. Mahasiswa, jadi tim pengajar ngajinya gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya gabung, berarti menjadi tim pengajar atau gimana? Enggak sih, kalau tim pengajar itu nanti ada seleksinya lagi dari MQ. Dan nggak perlu dari MQ sebenarnya pengajarnya itu. Oh iya, oke, menarik ya MQ ya. Salah satu bagian terpenting ya. Baik, udah MQ, ya tadi udah KM, MQ, terus Prisma. Ya, Prisma itu fokusnya pembinaan remaja sekolah menengah. Itu panjangannya juga kalau. Oh, itu panjangannya. Oh, itu singkatan ya Prisma ya? Pembinaan remaja sekolah menengah. Itu fokusnya yaitu sesuai namanya tadi, pembinaan remaja sekolah menengah di sekitaran Kabupaten Bandung. Itu biasanya tugasnya itu untuk mentoring anak-anak SMA di sekitaran Telkom University. Oh gitu. Oh iya, oke, menarik. Wah, itu lebih menarik lagi tuh. Ternyata ada manajemen masjid, ada juga tentang tahsin Al-Quran, dan terakhir tentang mengajar ya. Itu lebih apa ya, mungkin pengabdian masyarakat kan cocok juga ya sebenarnya? Bisa juga pengabdian masyarakat. Karena dakwahnya itu enggak di MSU saja, tapi eksternal ya. Eksternal, ya betul. Oke. Berarti kalau MQ mah internal ya? MQ internal. Internal ya, karena mahasiswa dan lain-lain. Tapi kalau Prisma itu keluar, betul sekali. Wah, menarik ya dari 3 wajah ini. Dan terakhir wajah 4, Wajisu itu lembaga amil zakat ya, yaitu lembaga filantropi ya, berbasis pendidikan yang profesional dan sesuai syariah. Nah, itu menampung zakat dan infak atau sedekah dari jamaah ya. Berarti dari yang dibicarakan ternyata ada proses-proses ketika harus masuk ke dalam wajah, tidak bisa sekaligus tok jadi ya. Bahkan ya mungkin kalau dulu kan biasanya kalau organisasi masuk ke organisasi aja gitu ya langsung, tapi ternyata ini disaring dulu melalui Sepak Pemuda yang akan dibuka tanggal 10 Oktober secara online di Instagram sapakpemuda.lu Instagramnya,
Ataupun nanti di deskripsi dari Lastpod episode yang ini ya, bersama Sapa Pemuda dan sama Kang Mirsa. Mirsa Versa. Maaf Kang. Oke. Tuh kan tidak terasa ya, waktu sudah berjalan dengan jauh sekali. Mungkin ada pesan-pesan gak nih dari Kang Versa? Ajakan mungkin ya, lebih pada ajakan untuk yang mendengar, nanti teman-teman mendengar dari Telkom University untuk bisa bergabung ke Sapa Pemuda atau segera daftar ke Sapa Pemuda untuk bergabung ke dalam wajiah-wajiah yang ada di Majelis Samsul Ulum. Mungkin ada ini ya, kalau dari saya lembaga dakwah ini tidak harus sebenarnya diisi oleh orang-orang yang yang tingkat ilmunya tuh tinggi banget gitu. Sebenarnya orang-orang yang mau belajar itu boleh jadi penggerak dakwah. Jadi siapapun kamu untuk ingin berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, daftarlah Sapa Pemuda ini, karena rendah apapun ilmu agama yang kamu punya, insya Allah di sini nanti kita sama-sama bimbing, kita sama-sama bergerak maju untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya itu dia. Masya Allah ya, sebuah pergerakan yang luar biasa di kampus bersama Sapa Pemuda dan 4 wajihah yang ada di dalamnya. Dan insya Allah juga nanti next juga kita akan ada episode selanjutnya, kita akan ngobrol dengan DKM, dengan MQ, dengan Prisma dan Lajisu, dan mungkin dengan beberapa hal yang menarik yang mungkin akan jadi sebuah inspirasi buat teman-teman pendengar Last Podcast bersama Lajisu. Baik, terima kasih Kang Versa atas waktunya dengan kesibukannya yang luar biasa ya. Semoga tidak kapok ya, insyaallah. Mungkin next juga mau yang ngisi lagi ya untuk Keseharian Podcast, mungkin dengan pembahasan lebih khusus ke divisinya mungkin, atau mungkin nanti soal yang lain seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kang Versa. Saya Ridwan pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.